Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Mirna Putri Firgiani dan teman saya Muhammad Syahri. Kami akan melakukan penelitian tentang metode non-parametrik berkaitan dengan uji McNemar. Dalam pengaruh parameter atau pemaba sebelum dan sesudah diadakan terhadap pemahaman tentang program studi statistika pada angkatan 2020 dengan menggunakan uji McNemar. Next. Oke, untuk pertamanya kita mengenali dulu apa itu uji dua sampel berpasangan. Uji dua sampel berpasangan atau berhubungan adalah sampel yang diambil dari subjek yang sama tetapi diperlakukan perlakuan yang berbeda. Jika data tersebut bersifat interval atau rasio dan distribusi normal, maka dapat dilakukan uji parametrik uji T. Namun, jika distribusi tidak normal dengan skala ukur nominal atau ordinal, maka menggunakan uji statistik non-parametrik dua sampel berpasangan. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Jadi itu pertama itu menganalisis perbedaan dari dua sampel yang saling berpasangan, menguji apakah kedua sampel yang berpasangan tersebut berasal dari satu populasi dengan karakteristik yang sama. Ketiga, menguji apakah dua perlakuan atau intervensi yang diberikan kepada sampel memberikan hasil sama atau tidak. Dan yang keempat adalah menguji apakah perlakuan atau intervensi yang satu lebih baik dibanding yang lain. Nah, lalu itu uji dua sampel pasangan non-parametrik dibagi jadi dua menurut skala, yaitu nominal ordinal. Jika skalanya nominal, maka menggunakan uji McNemar. Jika berskala ordinal, maka menggunakan uji Sanger atau uji Wilson. Nah, yang kita perhatiin itu adalah yang skala nominal menggunakan uji McNemar. Nah, sebelum kita memasuki uji McNemar, kita terlebih dahulu apa itu distribusi chi-square. Distribusi chi-square itu adalah distribusi probabilitas teoritis yang asimetrik dan kontinu. Nilainya adalah sebuah chi-square yang bentuknya seperti x kuadrat ini. Lalu selalu berbilangan positif antara 0 sampai tak hingga. Nah, untuk rumus uji statistiknya itu adalah chi-square sama dengan tutup kurung F0 kurang tutup buka kurung F0 kurangi FE tutup kurung kuadrat dibagi FE. Nah, F0 sendiri itu sebagai frekuensi hasil yang diamati, sementara FE frekuensi yang diharapkan. Nah, untuk grafik sama tabel distribusi chi-square itu seperti berikut. Dan juga rumusnya seperti yang pada di bawah ini, fx sama dengan jika x lebih dari 0, 1/2 pangkat v per 2 gamma buka kurung v per 2 tutup kurung lalu dikalikan x pangkat v dibagi 2 minus 1 lalu e dikalikan e pangkat min x bagi 2. Nah, untuk uji McNemar sendiri itu, nah kita sekarang masuk kepada uji McNemar. Nah, uji McNemar digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel pasangan yang berskala nominal. Nah, rumus uji statistiknya berikut, yaitu chi-square sama dengan sigma dari sigma buka kurung F0 kurangi FH atau FE tutup kurung dikuadratkan per FH. Nah, karena kita menggunakan tabel frekuensi 2x2 ini, maka kita dapat menghasilkan ini, maaf, bentar. Dapat menghasilkan buka kurung A minus D tutup kurung kuadrat per A plus D dengan D
delta F-nya adalah 1. Nah, dengan sedikit koreksi, yaitu dikurangi 1, maka menjadi seperti berikut. K² sama dengan tutup buka kurung, A kurangi D kurangi 1, lalu tutup kurung, dibagi A plus D dengan delta F sama dengan 1. Nah, untuk pengambilan keputusannya seperti berikut. H0 akan diterima jika K hitung kurang sama dengan K tabel atau signifikan lebih besar dari alfa. Lalu H0 ditolak jika K hitung lebih besar dari K tabel dengan signifikannya kurang dari sama dengan alfa. Untuk penelitian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini kita menguji dua orang mahasiswa akan menguji apakah terdapat perbedaan pengaruh terhadap pemahaman sebelum diadakan parameter dan setelah diadakan parameter tentang program studi statistika angkatan 2020. Untuk keperluan tersebut, diambil sampel secara acak sebanyak 36 mahasiswa sebagai sampel dengan hasil sebagai berikut. Next. Nah, ini merupakan sampel-sampelnya. Kemudian selanjutnya sebelum itu. Nah, judul penelitian yang kami berikan adalah perbedaan kepahaman mahasiswa terhadap pengaruh sebelum diadakan parameter dan setelah diadakan parameter. Kemudian untuk variabel penelitiannya, kami memutuskan untuk kepahaman sebelum diadakan parameter dan setelah diadakan parameter. Kemudian yang ketiga untuk pertanyaan penelitian, kami memutuskan untuk ingin mengetahui apa sih yang terdapat dalam pengaruh terhadap pemahaman sebelum diadakan parameter dan setelah diadakan parameter tentang program studi statistika angkatan 2020. Next. Nah, kriteria pengujian yang kita dapat adalah H0 tidak dapat ditolak jika chi-square dihitung kurang dari sama dengan chi-square tabel atau sig lebih dari 0,05. Dan jika H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel atau sig kurang dari sama dengan 0,05. Di sini setelah diadakannya penelitian tadi sebanyak 36 sampel, kita mendapatkan beberapa data, diantaranya setelah kita kelompokkan sebelum dan setelah. Untuk sebelum adanya parameter 2020, pemahaman terhadap prodi statistika sendiri itu hanya 3, dan setelahnya itu kurang atau tidak paham. Terus untuk sebelumnya paham dan setelahnya paham itu terdapat 4 sampel. Kemudian sebelumnya kurang atau tidak paham dan setelahnya kurang atau tidak paham itu ada 2 sampel. Dan sebelumnya kurang atau tidak paham dan setelahnya paham itu ada 27 sampel. Untuk chi-square hitungnya kita mendapatkan bahwa dengan rumus mutlak dari A min D dikurangi 1 dikuadratkan per 1 plus D itu mendapatkan hasil 17,63. Next. Nah, untuk terapan SPSS-nya sebagai berikut. Pertama kita mengkode dulu yang paham sebagai 1 di variabel view. Ikut 1 untuk paham, lalu di add, lalu 2 untuk kurang atau tidak paham. Lalu buat value lagi untuk yang sesudah, kode 1 untuk paham, lalu kode 2 untuk kurang atau tidak paham.
Lalu masukkan data-datanya ke dalam SPSS. Ini kan saya sudah menyiapkan. Lalu setelah itu klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, pilih to relate sample, masukkan sebelum sebagai variabel 1, lalu sisihkan variabel kedua. Lalu pilih McNemar. Maka hasilnya akan jadi berikut. Hasil sig-nya 0, maka sig-nya kurang dari sama dengan 0,05. Saya lanjutkan kembali ke rekan saya. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien chi-square hitung sebesar 17,63. Sedangkan nilai koefisien chi-square tabel dengan derajat bebasnya 0,05 dengan 1 sebesar 3,841 dengan tingkat signifikansi sebesar 17,63. Karena nilai chi-square hitung 17,63 lebih besar daripada nilai chi-square tabel, yaitu 3,841, atau karena nilai eksak sig 2 tail 0,00 kurang dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan pengaruh terhadap pemahaman sebelum diadakan parameter dan setelah diadakan parameter tentang program studi statistika angkatan 2020 ditolak. Next. Sekian, terima kasih dari Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi